Allah menyatakan bahwa Dia memuji dirinya yang telah menciptakan semesta alam. Nah, kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa diucapkan oleh lisan kita sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada kalanya kalimat alhamdulillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Junaidiah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada saat ini, semoga kondisinya dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang bahagia, tentunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan semoga hajat-hajat kita semua, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, jikalau baik menurut Allah, mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada, salah satu kalimat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat tahmid, yakni kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Adapun kalimat tahmid merupakan puji-pujian yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kalimat tahmid itu adalah pujian hamba kepada Sang Khalik. Misalnya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, pada syariatnya memang hamba itu mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Namun pada hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah menganugerahkan nikmat kepadanya, dan Allah pula yang telah menganugerahkan, memberi izin bibirnya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, bersyukur atas nikmat tersebut. Yang kedua, Allah memuji dirinya secara langsung. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah menyatakan bahwa Dia memuji dirinya yang telah menciptakan semesta alam. Nah, kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa diucapkan oleh lisan kita sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada kalanya kalimat alhamdulillah itu ketika berada di sikon atau situasi kondisi yang kurang tepat, maka ia termasuk kalimat yang tidak dianjurkan, atau termasuk kalimat yang dianggap pada saat itu kurang beradab. Al-Imam Sari As-Saqati, beliau merupakan paman dari Al-Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhuma. Mereka berdua adalah bagian daripada ulama besar, bagian daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin, Allahumma amin. Suatu ketika beliau pernah berbicara bahwasanya beliau beristighfar, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa lama? 30 tahun. Beliau senantiasa beristighfar, pagi, siang, sore, malam, selalu beristighfar. Untuk apa kalimat istighfar itu? Untuk apa kalimat pengampunan itu beliau ucapkan? Untuk sebuah kalimat yang menurut beliau itu merupakan dosa bagi beliau. Kalimat apa? Yakni kalimat alhamdulillah. Jadi ceritanya, suatu ketika Baghdad, tempat beliau tinggal, saat itu dalam kondisi sedang terjadi musibah kebakaran, dan memang beliau pada saat itu tidak berada di TKP atau tempat kejadian perkara. Maka datanglah seseorang menghabarkan kepada beliau bahwasanya toko beliau
dalam kondisi yang selamat. Maka beliau seketika itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kata beliau. Nah, kenapa beliau bersyukur? Karena beliau merasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah kebakaran. Namun hanya beberapa saat beliau langsung tertunduk, langsung beristighfar kepada Allah. Kenapa demikian? Karena pada saat itu beliau merasakan kalimat alhamdulillah yang sepatutnya memang harus diucapkan sebagai tanda syukur, tetapi bagi beliau pada saat itu merupakan dosa. Kenapa? Karena beliau sudah diberi anugerah oleh Allah, hatinya suci, terus perasaannya lembut, sehingga seketika beliau menyadari ternyata kalimat alhamdulillah tersebut kurang tepat diucapkan pada saat itu. Kenapa? Karena beliau sadar sesadar-sadarnya bahwasanya beliau pada saat itu hanya memikirkan kondisi beliau sendiri. Beliau tidak teringat akan kondisi orang-orang yang pada saat itu rumahnya, tokonya dalam kondisi yang terbakar. Nah, maka sejak saat itulah, detik itulah, pagi, siang, sore, malam, beliau selalu beristighfar. Tidak kurang dari 30 tahun menyesali akan perbuatan beliau begitu. Masya Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang hatinya bersih, suci, orang-orang yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa banyak di antara kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah, apalagi ketika orang terjadi musibah, itu merupakan suatu hal yang kurang beradab. Nah, semoga kita dapat mencontoh perilaku orang-orang yang soleh, orang-orang terdahulu, dan mudah-mudahan kita digabungkan, dikelompokkan dengan mereka, walaupun kita bukanlah orang-orang yang soleh, walaupun kita bukanlah orang yang ahli ibadah, setidak-tidaknya kita berniat kepada Allah, kita ingin meniru seperti beliau-beliau, akhlak-akhlak beliau, kita mempunyai niat mencintai beliau-beliau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara dan saudariku sekalian, semoga kisah ini nambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika salah dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.